Iya. Terutama karena sudah mengantarkan harapan bangsa Indonesia begitu ya. Betul. Yang sudah dilangsung tadi malam. Iya. Gitu. Meskipun tetap yang namanya satu hasil pasti ada menang ada kalah. Ada pro dan ada kontra gitu pasti. ya. Iya. Sudah bisa tidur ya Mas Arief ya? Ya tambah lebih panjang sedikit lah tidur. Lebih panjang sedikit. Matanya sipit-sipit itu. Tidur gitu ya kan. Tapi kalau kita boleh bercerita suasana kebatinan nih Mas Arief. Leganya tuh lega yang gimana sih gitu loh saat ini KPU gitu. Kami kan sudah perkirakan bahwa tanggal 22 ini memang harus ada penetapannya sesuai dengan tahapan kita. Karena kalau kita tidak menetapkan, tidak menjalankan kerja kita sesuai dengan tahapan, pasti publik juga akan berkomentar. KPU sudah bikin tanggal 22, kenapa molor misalnya begitu. Jadi kami lega karena tahapan dan program yang sudah kita susun, kita bisa kerjakan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Meskipun PR-nya masih sangat banyak ya? Kita masih tunggu 3 hari ke depan, apakah akan ada lanjutannya atau tidak. Gitu ya? Karena berdasarkan tahapan kita 3 hari ke depan, ada ruang bagi pasangan calon yang tidak bisa menerima keputusan KPU, itu ada ruang sengketa di Mahkamah Konstitusi. PR yang saya maksudkan ini adalah di mana seorang guru begitu ya memberikan tugas kepada muridnya, tapi muridnya tidak mengindahkan tugas yang diberikan oleh guru begitu, sehingga akhirnya gurunya tersebut harus keluar dari kelasnya begitu. Nah ini gimana ini mungkin Mas Arief menyikapi hal ini begitu? Sebetulnya kami berada di luar ruang polemik itulah ya. Karena KPU sebetulnya hanya merupakan lembaga yang mengerjakan persoalan-persoalan teknis, persoalan-persoalan administratif, tapi ruang-ruang yang punya nuansa politis, hukum, nanti Pak Margarito saya pikir lebih tepat. Bicara hukum ya gitu ya? Iya. Kalau Bawaslu apa ya Vene? Ini selamat juga buat Bawaslu karena sudah memberikan pernyataan, ikut mengawal tentunya, dan pernyataan penutup kemarin di KPU yang luar biasa kalau menurut saya pribadi ya. Saya pribadi mengatakan seperti itu. Komentar Pak Nasrul. Jadi memang salah satu komitmen Bawaslu, kami belajar dari sisi pemilu legislatif. Banyak cemoohan kepada para penyelenggara pemilu yang dinilai aspek profesionalitas, netralitas, dan integritas yang amat diragukan ketika pemilu legislatif. Ternyata baik KPU, Bawaslu, dan jajarannya itu mampu menjawab di dalam pemilu presiden kali ini. Dan bukti itulah proses pengawalan yang begitu ketat ketika pemungutan suara berlangsung, rekapitulasi berlangsungnya. Kami terus melakukan pengawalan itu dan benar-benar ingin memastikan bahwa apakah pekerjaan kawan-kawan KPU ini yang telah dilakukan itu betul sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, memang ada beberapa temuan-temuan kita yang memang masih pada tataran yang katakanlah ini melenceng dikit di situ pada posisi itu. Tetapi semua proses yang dilalui terkomunikasikan dengan baik ya pada ketika proses rekapitulasi tingkat nasional. Nah, jadi ada hal yang sempat muncul pada tingkatan bawah mampu diselesaikan, tetapi tiba-tiba muncul pada tingkatan atas yang sama sekali ini tidak pernah muncul pada lapisan bawah ini. Nah, begitu muncul di tingkat rekapitulasi nasional itulah maka tapi kita sempat melakukan pembahasan itu. Di mana-mana proses rekapitulasi yang memang begitu. Ada proses tanya jawab di situ. Perdebatan itu ada. Iya, dan yang penting memang ada beberapa akurasi data, data yang bisa ditampilkan, yang bisa dijamin dari sisi validitas. Baik, Mas Nasrul, nanti kita lanjutkan lagi mengenai hal ini. Kita harus sedikit bergeser ke topik lain dulu begitu ya. Sejenak kita akan melihat bagaimana pelepasan arus mudik, ya mudik gratis ini. Yang gratis? Iya. Waduh, saya harus memandu dialog dulu nih. Kalau tahu ada gratis saya langsung pulang. Bahwa mengeluarkan sikap seperti itu, akhirnya kan bagaimana begitu kan? Nanti apakah jadi diputuskan oleh KPU atau tidak, atau apakah kemudian nanti akan dilantik atau tidak? Kalau Pak Barudin sempat kaget atau tidak kemarin? Saya sih tidak kaget. Tidak kaget? Sama sekali tidak kaget. Tidak bingung juga, akhirnya bagaimana nih? Dan ada yang kemarin sore kira-kira jam 5 sampai jam 6 itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Sederhana saya sebenarnya ini. Kalau Prabowo kehilangan status dia sebagai capres, apa dasarnya mereka menetapkan ada yang menang? Kan tinggal satu. Ya. Kan hanya ada dua ya? Kalau Prabowo dihapuskan atau status hukum dia sebagai capres hapus dengan pernyataan kemarin, apa dasarnya? Tinggal satu. Kan tidak menghapus statusnya. Nah, itu dia sudah gitu. diklarifikasi. Nah, satu. Yang kedua kan dia bilang penarikan. Dia menarik diri dari rekapitulasi, bukan mundur dari capres.
Bukan mundur, dia menarik diri dari rekapitulasi. Pernyataan itu sama dengan pernyataan saksi dia pada malam kemarin malam itu gitu kan, yang tinggal sisa 3 malam itu gitu kan, menarik diri dari rekapitulasi, rapat rekapitulasi. Karena itu maka secara hukum pernyataan itu sama sekali tidak menghapuskan status hukum Prabowo dan Hatta Rajasa sebagai capres. Artinya pidana sudah lewat. Selesai, lewat. Selanjutnya ya artinya kan ada ketidakpuasan Bang Margarito terhadap mohon maaf kalau misalnya saya menyebutnya kinerja KPU sampai walk out seperti itu, artinya ada yang diabaikan menurut dia, ada yang mungkin tidak ditelusuri lebih detail begitu, dan Bawaslu seharusnya juga ikut mengawasi ini juga kan begitu. Bang Margarito melihatnya ini jalan proses di rekapitulasi, pernyataan seperti itu selalu bisa, protes-protes seperti itu selalu bisa ditemukan, dan oleh undang-undang itu diwajibkan kepada KPU untuk menindaklanjuti. Bagaimana menindaklanjutinya? Apakah tuntas hari itu atau seterusnya itu tidak diterangkan secara spesifik dalam undang-undang, tetapi hanya diterangkan bahwa diatur bahwa harus wajib ditindaklanjuti, sebatas itu. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa protes-protes yang merefleksikan, mengungkapkan temuan-temuan mereka, menurut saya jauh lebih tepat kalau KPU itu meresponnya. Ya, bahwa mungkin tidak tuntas peresponannya, mungkin, tapi harus direspon pada saat itu dalam bentuk misalnya, oke, kita klarifikasi apa. Kalau tidak bisa, tidak ketemu titik soalnya dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan segala macam lalu mereka lanjutkan, menurut saya oke. Tapi kalau tidak direspon sama sekali juga itu jadi soal. Saya berpendapat itu jadi soal. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Begitu itu. Nah, saya tidak tahu apakah jadi kan memang begini. Jadi anggaplah misalnya kasus seperti DKI. Ya. Ada tuntutan diklaim 5.000 TPS. Diklaim sekitar 5.000 TPS yang bermasalah. Ya. Kemudian yang bermasalah ini mereka minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. PSU. Tetapi yang namanya Bawaslu kalau ada laporan seperti itu tidak serta-merta laporan begitu tuh langsung dituruti, nggak begitu dong. Ada proses kajian, ada proses apa dan lain sebagainya. Kemudian Bawaslu melakukan kajian itu dan sempat menemukan lah, ada beberapa yang ditemukan, ada juga yang tidak kurang lebih berapa ratusan TPS yang coba diperiksa tetapi ternyata lalu keluarlah rekomendasi Bawaslu itu. Hanya 13? Ya, 17 dulu. 17 TPS. Nah, karena dilakukan pengecekan lagi, ternyata ada 4 yang tidak terbukti. Nah, ditarik oleh rekomendasi Bawaslu yang 4 itu tuh. Jadi tinggal 13. Nah, dan akhirnya 13 itu dijalankan oleh KPU DKI. Kemudian 5.000 ini oleh Bawaslu mengatakan bahwa rekomendasi Bawaslu kepada KPU DKI Anda lakukan cross check terhadap data itu. Jika memang terbukti, lakukan itu PSU. Nah, begitu tuh jalan ceritanya. Nah, ada wilayah. Bukankah yang 13 itu adalah klarifikasi? Salah satunya dari 5.000 itu. Bagian dari 5.000 itu 13 itu bagian dari 5.000. Nah, artinya bahwa ada wilayah yang sudah dijalankan oleh Bawaslu, dan dijalankan oleh KPU. Bahkan mungkin KPU ada yang sedikit yang memang tidak semua bisa diselesaikan secara tuntas. Bagi Bawaslu ini tidak bisa memaksakan KPU meskipun itu sifatnya wajib, tetapi ada otoritinya di dia. Pasal 193 Undang-Undang 42 2008 itu mengatakan bahwa dalam hal ketika KPU menerima penanganan pelanggaran dari sisi administratif, maka KPU itu wajib memeriksa dan memutus. Otoritas dalam hal memeriksa dan memutus ada pada wilayah KPU. Nah, jadi proses cross check-nya dia sudah jalankan dengan baik, bahwa tidak tuntas secara keseluruhan. Siapa sih yang bisa menyelesaikan 5.000 itu dalam waktu Jadi itu yang sempit ini saya ingin mungkin langsung ke Mas Arief Budiman. Mas Arief, kami tadi sempat berbincang dengan tim pemenangan dari nomor 1 begitu, yang kedepannya kita bicara ke depan saat ini begitu ya. Ini akan membuat pansus lah, semacam pansus begitu di DPR. Artinya ini udah ranah politik, udah domain politik yang dimainkan untuk ya memanggil KPU tentunya ya untuk mendengarkan
apa yang sudah dilakukan dan juga terkait dengan kekecewaan teman-teman di nomor 1 gitu. Apa respon dari? Pertama, semua orang harus menghargai proses yang sudah kita jalankan ini. Peserta pemilu menghargai penyelenggara pemilu menghormati peserta pemilu, baik pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2, apapun keputusan dan kebijakan yang mereka buat, ya, sehingga bangsa ini, sebagaimana dipesankan Ketua Bawaslu, ini tetap menjadi satu, gitu lah, ya. Bahwa kemudian KPU akan, misalnya kalau itu terjadi, iya, kalau itu terjadi, tapi dugaan saya sih tidak, gitu ya. Andaikan kita harus ditanya, diklarifikasi, saya pikir itu sebetulnya menjadi bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan KPU. Setelah seluruh proses ini selesai, kami harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kami gunakan, setiap kegiatan yang kami laksanakan. Termasuk jadi, hasil dari apa yang dilakukan. Termasuk hasil harus kita pertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya ini ya sesuatu yang lumrah, yang biasa, yang memang harus dikerjakan oleh KPU. Jadi dengan ada pansus atau tidak ada pansus, kami harus melakukan itu. Nah, kalau semua, saya pikir kita saling menjaga, saling menghormati, mekanisme normal ini dijalankan sebenarnya sudah cukup, gitu loh. Pemeriksa keuangan pasti akan memeriksa anggaran yang kita gunakan. Kemudian publik bisa mengaudit, mengecek transparan seluruh program, kegiatan dan tahapan yang kita lakukan. Jadi, dan KPU yang sekarang punya prinsip transparansi ini, akuntabilitas ini menjadi penting. Ini kita kedepankan, gitu ya. Bukan hanya pemilu yang berkualitas cita-cita kita, tetapi dia juga menjadi proses pemilu yang berintegritas. Bang Amis mungkin ada respon terhadap? Saya pikir bagus juga, gitu kan. Mereka teman-teman di KPU itu punya tagline, punya paradigm, punya prinsip pemilu dilaksanakan dengan cara yang transparan, akuntabel dan macam-macam, gitu ya. Kalau teman-teman di DPR manggil mereka dan menanyakan katakanlah segala hal, saya kira itu bagian dari transparansi, wujud transparansi mereka, akuntabilitas mereka. Memang koridor seperti itu. Koridor seperti itu. Satu hal secara tata negara adalah mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menganulir misalnya hasil yang sudah diputuskan 22 Juli kemarin. 22 Juli kemarin. Tidak bisa bikin apa. Paling-paling yang mereka temukan di sana, kalau ada yang ditemukan gitu, semata-mata dijadikan pijakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Tidak kurang dan tidak lebih. Hanya sebatas itu. Kalau pergi ke DPR. Satu-satunya yang bisa mengoreksi putusan KPU kemarin cuman MK. Di luar itu tidak. Jadi menurut saya bagus saja kalau teman-teman di DPR itu memanggil mereka dan datang saja, bicara saja, begitu ya, sebagai bagian dari usaha kita untuk bertransparan, akuntabel, demokratik dan segala macam sih, oke, bagus. Dan kalau ada hal yang hebat yang ditemukan di sana, mungkin itu akan dijadikan dasar atau unsur-unsur yang dipakai untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ini kan kita kan sangat demokratis ya, apa yang juga dilakukan di Pilpres kemarin ini, begitu. Lagi-lagi pertanyaan ke Mas Arief, artinya sama sekali tidak dikesampingkan, tetap dibuka secara gamblang apapun kekecewaan yang disampaikan oleh nomor 1 kemarin, kecurangan kah, adanya juga mungkin pengabaian kah, artinya KPU sudah menjalankan sesuai dengan koridor yang ada ya, begitu? Iya. Semua keberatan, semua catatan yang terungkap selama proses rekapitulasi itu kami respon. Tidak ada yang kami kemudian diem saja kemudian kami gedok, tidak ada. Semua diberi ruang yang cukup ya untuk menyampaikan pendapatnya, gitu loh. Tetapi kan tidak mungkin juga kita membahas satu persoalan itu seperti debat kusir yang kemudian panjangnya bisa berhari-hari, tidak juga, gitu loh. Tapi ruang yang cukup itu sudah diberikan. Tapi kalau memang itu langkah yang diharapkan oleh nomor 1, kenapa tidak dilakukan? Gitu. Perdebatan dan juga mungkin detail secara teknis seperti itu. Ketika kita menemui perdebatan yang panjang, kemudian kami biasanya meminta pendapat Bawaslu, kemudian Bawaslu memberi rujukan. Dan apapun rujukan yang disampaikan oleh Bawaslu, semua pihak yang ada di ruangan itu menghormati. Kami jalankan apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu, gitu loh. Tapi saya ingin juga ya kepada semua pihak, mari kita menghormati apapun yang terjadi di dalam selama proses itu ya. Apa yang menjadi sikap pasangan nomor 1, apa yang menjadi sikap pasangan nomor 2, kemudian kebijakan yang diambil penyelenggara pemilu, kita semua harus menghormati lah. Baik, sedikit dari Anda, Mas. Satu dari catatan yang berarti memang bahwa sayang di dalam proses rekapitulasi sangat minim di antara beberapa bukti-bukti yang bisa
membawa proses itu menjadi panjang. Nah, itu gitu loh. Hanya dugaan sekian ratus TPS yang bermasalah apa dan lain sebagainya. Termasuk yang 5.000 sekian itu di DKI ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada persoalan yang tidak tuntas dan memang butuh apa namanya terkait dengan persoalan di Papua. Dogiai khususnya di distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah itu tidak dilakukan pemungutan suara. Bagaimana melakukan pemungutan suara? Tidak ada logistiknya nyampe. Nah gitu loh. Nah sampai dengan itu pengabayan nggak? Sampai dengan selesai. Itu, nah ternyata itu di tengah jalan tiba-tiba dicoblos menurut pengakuan hasil temuan pengawas pemilu. Tiba-tiba ada hasil gitu loh. Nah, itu yang membuat kita kaget ya. Bukan tidak ada logistiknya ya. Jadi bukan tidak telat logistiknya tapi nyampe. Logistiknya kayaknya ada yang menghentikan atau tidak meneruskan. Ya intinya begitu. Ya kan gitu tuh. Seperti ini atau temuan seperti ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan lagi ya di lain kesempatan begitu. Yang jelas apresiasi tentunya disampaikan dari masyarakat kepada penyelenggara dalam hal ini adalah KPU. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia, Bang Margarito Kamis juga. Kita harus akhiri Apa Kabar Indonesia pagi untuk kali ini. Saya Feni Anastasia. Saya Arif Fadil, terima kasih. Sampai jumpa.